Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak A. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu kembali ya di siang hari ini walaupun di dunia maya dalam kegiatan praktek coaching. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya Bu. Ya, amin Eh, Pak. untuk sekarang untuk sesi yang pertama saya akan berperan sebagai coach dan Ibu sebagai coachee. Perkenalkan nama saya Atriana Ginanjar. Saya berasal dari SDN Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan calon guru penggerak angkatan 11. Mangga Ibu memperkenalkan diri dulu. Ya, baik Pak A. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang sekali hari ini akan praktek coaching dengan Pak A. Dan saya akan berperan sebagai coachee. Saya perkenalkan, nama saya Yuyun Nuriani SPD. Saya bekerja di UPTD SDN 5 Hegasari. Dan saya juga merupakan CGP Angkatan 11 Kota Banjar. Terima kasih Pak A. Ya. Baik Bu, gimana nih kabarnya hari ini? Tadi sudah beraktivitas ya kerja seharian di sekolah. Apakah dalam Ya, keadaan sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Insya Allah sehat Pak. Walaupun kan hari ini sudah asar ya, kemudian hari ini saya masih berada di sekolah tapi tetap semangat Insya Allah. Wah hebat sekali, guru teladan ya Ibu ya. Insya Ya terima Allah. kasih ya Bu sudah bisa meluangkan waktu untuk percakapan hari ini nih. Saya Ya, dengar Ibu katanya mau ada yang ingin dibicarakan dengan saya. Kira-kira betul nggak itu? iya betul sekali Pak. Begini nih, jadi maksud saya menghubungi Pak A, ingin melakukan berbincang-bincang itu karena ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya Pak setiap pembelajaran saya. Permasalahannya itu yaitu pembelajaran saya terutama mata pelajaran PAI di kelas 5 Pak A. Oh begitu. Nah memang permasalahannya itu seperti apa Ibu? Boleh diceritakan? Ya, boleh sekali Bapak. Jadi saya itu mendapatkan permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas, ya tentunya yaitu ada seorang anak yang Mhm. selalu berbuat ulah gitu Pak A. Jadi Iya iya. perilakunya itu ada saja dalam setiap harinya. Seperti dia suka mengejek teman Pak A. Kemudian mengganggu teman yang ada di sampingnya itu kalau sedang nulis Mhm. senggol gitu kan, itu mengganggu. Kemudian bahkan mencoret buku temannya yang sedang menulis. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran itu si anak itu tidak fokus dengan yang pelajaran yang saya berikan seperti itu Pak A. Nah selain itu karena dia suka menjahili teman ya Pak di Iya iya iya. sekelilingnya itu. Jadi kan pembelajaran di kelas itu tidak kondusif ya tentunya. Mhm. Kemudian apalagi teman yang diganggunya juga Pak kan kesel Mhm. ya Pak, marah Iya. sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang keras gitu dan akhirnya di kelas pun menjadi ribut, seperti itu Pak. Jadi mau ditindak kasar salah gitu lah. Itulah Betul, resiko jadi guru seperti itu ya, Bu, untuk aturan iya sekarang. betul sekali Pak, Nah seperti itu. nah baik, Bu. Kalau diinventarisir itu permasalahannya seperti apa ya kalau diinventarisir? Kira-kira menurut Ibu skala masalah dan ketercapaian Ibu saat ini kalau boleh tahu pada level berapa ya? Nah, baik Pak, menurut saya skala pencapaian saat ini berada di level 6. Iya. Nah, menurut Ibu nih, dari skala saat ini, kondisi yang ideal, yang diharapkan atas ketercapaian ke depannya, ingin dinaikkan ke angka berapa ya, Bu? Kalau boleh saya Ya, tahu. tadi kan dari angka 6 ya Pak.
angka Iya 6 iya. itu kan menurut saya itu lebih, rendah ya, belum Mmm, maksimal. Nah, saya ingin menaikkan ketercapaian keberhasilan itu yang saya harapkan itu, bisa di angka 8 atau bahkan angka 9 gitu, Kak. iya, baik baik. Nah, Bu, jika ingin menaikkan nih ketercapaian itu yang sudah Ibu lakukan selama ini atau tindakan untuk memperbaiki itu seperti apa ya? Ya, jadi gini, Kak, Ya, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ya terkait yang suka mengganggu teman, sehingga tidak fokus atau sulit fokus dalam pembelajaran, mhm saya mhm. sudah memberikan perhatian, Kak, sebelumnya dan motivasi Mmm, kepada anak tersebut. Nah, agar untuk apa? Agar anak tersebut itu bisa fokus dengan mata pelajaran saya gitu. iya iya. Ya, juga, selain anak itu fokus, nah yang saya apa, fokuskan lagi, saya Iya titik beratkan lagi, yaitu pada perilakunya itu, Kak, ya, yang iya suka iya. menggerutu tadi ya. Ya, saya juga akan juga mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, di kelas gitu, Kak. Nah, kalau menurut Ibu itu sudah dikatakan berhasil dari usaha yang tadi Ibu sudah lakukan? Ya, untuk hari ini, saya katakan sudah berhasil ya, Pak. Namun, jadi si anak itu berhenti mengganggu temannya, Mmm, dan juga ikut fokus dengan pembelajaran saya. Akan tetapi hal tersebut itu, apa ya, tidak istiqomah, Kak. Jadi oh diulangi iya, terus di mata pelajaran yang lain. Nah, mmm, jadi ada, apa ya, jadi hanya sebatas hari itu saja, si anak tersebut bisa diam dan fokus gitu. mmm. Nah, menurut Ibu, agar anak fokus belajar tadi kan rencananya biar biar si anak itu fokus belajar, selain Mhm, diingatkan dan diberikan perhatian, kira-kira apalagi yang bisa membuat anak fokus belajar menurut iya Ibu? Dan rencana pembelajarannya mau, kapan atau apa yang akan dilakukan biar iya. anak itu bisa Jadi fokus? Agar anak itu lebih fokus belajar, saya membuat perencanaan pembelajaran yang Mmm, berdiferensiasi ya tentunya, iya iya saya melihat bagaimana, gaya belajar anaknya, iya, kemudian melihat bagaimana minat belajar anak dan kesiapan mhm, belajarnya. Kemudian saya juga dalam perencanaan pembelajaran tersebut, saya akan memilih, metode bahkan media pembelajaran iya, yang sesuai, kemudian, sehingga anak tersebut itu bisa fokus dan terlibat aktif dalam pelajaran saya, terutama yang saya ajarkan itu mata pelajaran PAI. berarti dengan menggunakan metode pembelajaran atau media yang bervariatif gitu maksudnya Ibu? Iya iya seperti itu, Pak. Jadi Ja lebih variatif lagi, lebih ya apa biar ya, biar bermakna lagi gitu pembelajarannya. biar anak, apa ya, tidak jenuh dan menjadi Iya fokus gitu ya. Yang iya penting, betul seperti itu. apa, berpusat pada anak tersebut atau murid ya? Iya, jadi, berpihak kepada murid tentunya ya, Pak, gitu seperti itu. Mhm. Nah baik Bu, untuk perencanaan tersebut, nah tadi Ibu kan sudah merencanakan, apa, pembelajaran berdiferensiasi, terus metode pembelajaran yang bervariatif gitu kan. Kira-kira nih, siapa yang akan terlibat membantu Ibu dalam pelaksanaan tersebut? Iya. Dari perencanaan yang tadi saya sudah rencanakan ya sebelumnya, tentu saya akan berkolaborasi, dengan rekan sejawat. Kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, Mhm, dan juga orang tua ya, kemudian, kita melakukan refleksi pembelajaran, yang saya lakukan dan dari refleksi itu saya mungkin bisa memperbaiki pembelajaran, yang dilakukan oleh saya, seperti itu, Pak. berarti melibatkan ekosistem yang ada di sekolah ya, Bu? Ya betul.
saya libatkan rekan sejawat, yaitu dari guru kelas ataupun guru mapel ya, guru mapel yang lain. Kemudian juga tentu, ada dukungan atau kolaborasi dengan ibu kepala sekolah. Tapi kira-kira siap membantu nggak Bu itu, kalau rekan sejawat itu? Alhamdulillah untuk sejauh ini mereka, membantu saya, karena sebelumnya kan, saya suka sharing-sharing dengan teman-teman, Mhm, saya punya masalah, kemudian teman-teman welcome gitu memberikan solusi gitu, memberikan pencerahan bagi saya harus melakukan apa untuk kebaikan, pembelajaran yang saya lakukan di kelas gitu, Pak. mhm. Nah, ini Bu, kemudian rencana tadi kan, Ibu sudah merencanakan dengan apa namanya, menggunakan metode, media yang bervariatif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, ada nggak rencana lagi, untuk menghadapi terkait anak supaya fokus belajar, mendengarkan, menyimak materi dari Ibu? Oh Misalkan ada iya, lagi. Kak. Saya baru terpikir nih, ada, rencana tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan nih, yaitu saya akan melakukan, kegiatan segitiga restitusi ya, Pak. Ya, Dari itu kan, dari pengetahuan yang saya baca, mmm, kemudian dari pengalaman-pengalaman teman-teman, yang sebelumnya sudah melakukan segitiga restitusi. Nah, ternyata itu dapat membantu permasalahan yang saya hadapi. Nah, sehingga restitusi itu, menemukan solusinya, anak itu bagaimana dapat memperbaiki masalahnya atau memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih positif lagi. Nah, di sana saya akan tahu juga ketika proses, mhm, restitusi itu tahu bagaimana, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh saya, kemudian mhm, atau kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh anak sehingga anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Dan juga tentunya saya juga akan mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah mhm. disepakati bersama, di kelas tersebut, seperti itu, Pak. Wah, itu ide bagus, Bu. Tapi nih, saya ingin tahu nih, langkah-langkah yang akan dilakukan Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi, kira-kira mulai dari mana dulu nih? Kira-kira dalam melakukan segitiga restitusi ini, sebelumnya saya akan panggil dulu tuh anak tersebut ya, Pak. Kan kalau Mmm, misalnya tapi, saya panggilnya itu akan di ruangan yang berbeda, tidak di dalam kelas ya, gitu, ya, agar agar saya pikirkan kalau anak langsung ditindak di situ, nanti teman-temannya akan berpikiran negatif kepada dia dan, menjudge dia itu melakukan kesalahan. Jadi mhm, supaya anak itu tidak malu ya, Pak, jadi iya saya betul, panggil ke ruangan saya. Nah, setelah anak itu bertemu dengan saya akan, yang pertama itu akan menstabilkan identitasnya. Apa sih, mhm, jadi kesalahannya itu seperti apa ya, kemudian memvalidasi tindakannya ya. mhm, Jadi, supaya anak tersebut itu, tidak merasa disalahkan, dengan saya gitu. Jadi anak tersebut, iya, 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 merasa bahwa manusia itu kan selalu bukan selalu ya, jadi semua manusia itu pernah melakukan kesalahan dan anak tersebut pasti, merasa seperti itu. Jadi tidak di-judge langsung oleh kita sebagai pendidik ya, Pak, ya. Nah, ya, kemudian jadi yang terakhir mhm, ya, Pak, gimana? iya lanjut lanjut, Bu. Ya, yang terakhir tadi kan sudah saya stabilkan, kemudian validasi Mhm, tindakannya, kemudian yang terakhir itu saya akan, menanyakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa nih yang sudah anak tersebut mhm, tidak dipenuhi gitu ya. Jadi anak tersebut, akan berpikir bahwasanya keyakinan kelas itu yang dilanggarnya itu dan bagaimana caranya supaya memperbaikinya itu anak akan menemukan solusinya, gitu. iya. Ini Bu, tadi Ibu sudah merencanakan yang begitu matang. Nah, menurut Ibu,
rencana tersebut apakah bisa berhasil? Menurut saya dengan rencana tersebut itu, bisa berhasil, Pak. Karena Mhm, kan untuk meningkatkan fokus ya tadi, saya melakukan perencanaan yang lebih matang, yaitu dalam pembelajaran diferensiasi. Kemudian juga saya melakukan segitiga restitusi dalam mengatasi perilaku anak tersebut, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya rasa tindakan tersebut, bisa berhasil. Saya optimis sekali, Pak. wah hebat berarti ya. Nah, ini jika di-rating nih keberhasilan dari tindakan Ibu itu di angka berapa ya kalau di-rating itu, Bu? Kalau saya rating sih, yang bisa saya naikkan ya dari sebelumnya level 6, Mhm, mungkin setelah saya melakukan tindakan tersebut, ratingnya bisa sampai ke angka 9 atau 10, Pak. alhamdulillah berarti yakin dan optimis ya, Bu? Insya Allah, Pak. Nah, Kalau kita sudah merencanakan dengan baik dan ada usaha, insya Allah hasilnya juga akan baik, Pak. iya bagus sekali. Tadi Ibu sudah menemukan solusi nih dari permasalahan yang Ibu hadapi dengan beberapa rencana tindakan. Nah, kira-kira Ibu mau mau mulai kapan nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah, saya akan memulai rencana tersebut itu hari besok, Pak. Nah, karena Mmm, kebetulan kan hari besok itu hari Jumat, kebetulan juga saya mengajar di kelas 5 dan insya Allah saya akan mulainya besok hari. oh bagus sekali lebih cepat lebih baik, Bu. Iya iya, Ya. Pak. Nah, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Ibu dalam melakukan rencana tindakan tersebut? Kalau untuk perencanaannya mungkin, tidak lama ya, Pak, tapi kalau untuk tindakannya itu mungkin akan cukup lama, karena kan tidak ada yang instan ya, Pak, dalam hidup Iya iya. ini. Kita tidak bisa, seperti mengembalikan telapak tangan ya, Kak, untuk perilaku anak yang sudah menjadi kebiasaan dan karakter itu tentu harus ada, usaha yang kontinu, yaitu dalam memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Jadi, eee, kontinu, kemudian istiqomah dan konsisten kita melakukan, tindakan tersebut, seperti itu, Kak. Iya betul sekali, Bu. Nah, sebenarnya apa sih komitmen Ibu, Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik gitu, Bu? Ya, komitmen saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan konsisten dan terus-menerus belajar tentunya. Kemudian Mhm. mengupdate informasi yang saya, butuhkan ya, Pak, tentang pembelajaran yang Iya iya. berpihak kepada murid. Kemudian sesuai dengan kebutuhan dasar mereka, bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya yang tadi ya, kemudian, saya juga akan tebalkan itu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan, saya juga akan mampu mengelola situasi kelas dengan baik gitu, Pak. Dan Mhm. selanjutnya dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Baiklah, Bu, semoga ya perencanaan yang Ibu sudah tadi rencanakan, sudah diutarakan ke saya itu berjalan lancar ya, Bu? Amin amin, Pak. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang gitu kan, curhat ke saya lah istrinya seperti itu. Itu gimana Iya. perasaannya sekarang? Alhamdulillah, Pak, saya merasa lega sekali dan merasa puas ya, hari ini bisa langsung berbincang-bincang dengan Pak A. Saya merasa telah menemukan solusi yang saya butuhkan, khususnya untuk pembelajaran saya di kelas. Ya, terima kasih, Pak A. Saya sangat lega, senang, dan saya, solusinya juga saya sudah menemukannya gitu, Pak. Syukurlah kalau begitu, Bu. Nah, alhamdulillah ya karena inilah manfaat dari proses coaching ya, Bu. Jadi Ya, terasa terbebani sendiri tapi dengan mengungkapkan itu bisa ada solusinya. Tapi ya kira-kira nih betul. ada lagi yang bisa Ibu, sampaikan ke saya, Bu? Alhamdulillah untuk saat ini sih saya rasa sudah cukup ya, Pak A.
Mmm. Tadi saya sudah dari awal mencurahkan apa yang saya rasakan ya, Pak, dari masalah-masalah saya. Saya juga dapat menemukan dari pembincangan ini dapat menemukan solusinya, sehingga, akhirnya saya merasa lega dan mungkin cukup dulu ya, Pak, nanti kalau misalnya ada yang itu lagi, yang ada masalah lagi, saya sampaikan lagi, Pak. Untuk hari ini, cukup dulu ya, Pak. Oh, ya udah, saya juga senang ya, Bu, bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan Ibu. Mudah-mudahan, ke depannya kita bisa bertemu kembali dan terus terang saya ingin melihat nih, hasil dari yang Ibu, akan laksanakan, rencana Ibu yang akan dilaksanakan. Untuk sekarang saya akhiri dulu ya, Bu. Sampai ketemu di minggu depan ya, Bu. Ya, sampai ketemu lagi Pak A. Terima kasih atas Assalamualaikum. pembincangan hari ini. Ya, Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.